Halo, jumpa lagi saudara-saudaraku di channel catatan harian pasien Parkinson. Mudah-mudahan saudara-saudaraku dalam kondisi yang sehat, selalu dalam lindungan Tuhan, sehingga punya semangat hidup ya. Masih bisa tersenyum walaupun masih dalam pandemi virus COVID-19. Dan juga harapannya kita semua bisa bahagia. Dalam video ini saya akan sampaikan terkait dengan exercise yang saya lakukan pasca stem cell sampai dengan saat ini. Ya, tentulah obat, kemudian aktivitas, kemudian pikiran, kemudian kegiatan-kegiatan rutinitas, beberapa perlu kita sinkronkan sehingga bisa menjadi mensupport tubuh kita menjadi sehat dan kita bisa beraktivitas normal lagi. Positive thinking. Seperti di video yang lalu saya sampaikan bahwa 4 hari setelah stem cell itu saya mengalami drop tidak bisa berjalan, tidak bisa ngapa-ngapain. Seperti ketika datang pertama ke apartemen ini setelah sedot lemak, itu juga 4 hari drop, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, setelah stem cell dan 4 hari saya drop tidak bisa ngapa-ngapain itu, mulai dari bawah lagi, berlatih bangun saat tidur, duduk di tepi bed, kemudian telentang lagi, kemudian latihan gerak-gerakan kaki, tangan, kepala dan leher. Ya, itu tetap di atas bed, belum bisa turun untuk jalan. Kemudian saat-saat tertentu dibantu oleh suster untuk melenturkan kaki. Karena pasien Parkinson tanpa gerak-gerak dan jalan-jalan atau aktivitas itu menjadi kaku walau minum obat. Nah, untuk melenturkannya harus dengan latihan-latihan gerakan-gerakan ringan, gerakan-gerakan halus di semua tubuh kita, baik itu leher supaya tidak kaku, baik itu bahu supaya tidak kaku juga, tangan, jari-jari, kemudian kaki juga begitu. Itu berlangsung selama kurang lebih 3 hari. 3 hari itu sudah mulai bisa bangkit lagi. Namun belum bisa turun ke trek jogging keliling apartemen, belum bisa. Saya masih latihan jalan di lorong apartemen, mundar-mandir, jalannya masih saruk, srek gitu, sambil agak bongkok karena takut jatuh, menjaga keseimbangan. Tapi harus saya lakukan pagi, siang, dan sore. Itu menyempatkan waktu, meluangkan waktu khusus untuk belajar berjalan. Nah, ternyata saya ingat yang dikatakan Pak Yosep, Romo Yosep, pasien pertama sebelum saya. Beliau mengatakan setelah stem cell langsung bisa turun dan jalan. Saya juga setelah stem cell bisa jalan, tapi setelah 7 hari, setelah seminggu. Nah, setelah 3 hari jalan sudah lancar, baru turun ke trek jogging keliling apartemen. Nah, di samping jogging dan belajar jalan itu juga dipantau, karena dalam pantauan tim HRD Mayora ya, setiap saat harus dilaporkan perkembangannya.
Sehari dipantau 3 kali. Pagi sebelum sarapan itu belajar duduk, berdiri, kemudian cek ada tremornya, tangan ke depan masih betah lama tidak, atau sudah semakin tremornya semakin banyak atau tidak. Itu ketahuan bentangannya ke atas, ke samping. Nah, itu di video-video potongan-potongan nanti ada. Kemudian juga berlatih mengenakan kaos, melepas kaos. Nah, ketika memakai kaos atau berpakaian itu lancar, artinya kadar tremornya dan kekakuan tubuh itu sudah berkurang. Tapi ketika masih macet-macet, dalam arti nyangkut di bahu, nyangkut di bokong di celana, itu berarti tubuh belum lentur. Harus diupayakan untuk bisa mengendalikan. Ya. Kemudian juga berlatih untuk makan, tidak disuapi, makan sendiri. Walaupun sering gagal, nyendok nasi sampai dekat mulut, nasinya jatuh lagi ke piring, diulangi lagi terus seperti itu. Itu termasuk yang divideokan, sehingga tim HRD Mayora bisa memantau, oh Pak Minto sampai tahap ini dan perlu di treatment apa lagi gitu ya. Termasuk minum itu kalau pakai gelas yang bulat itu kesulitan, sehingga pakai cangkir yang ada gagangnya. Nah, itu juga dipantau, divideokan mulai dari mengambil cangkir dari meja, mengangkatnya, dan meminum airnya. Nah, awal-awal tremornya masih kelihatan. Nah, kelihatan. Tapi lambat laun setelah di treatment dan obatnya terus tidak berhenti, lama-lama menjadi baik. Dalam arti lancar dan tidak tremor lagi. Tuh. Kemudian juga berlatih bangun dari bed, tidur terlentang, kemudian bangun duduk di pinggir bed. Itu juga tidak serta-merta bisa, perlu latihan juga, dan masing-masing pasien beda-beda caranya. Ada yang langsung tanpa miring dulu langsung bangun, tapi kalau saya harus miring dulu karena tidak kuat kalau langsung dari terlentang langsung bangun, nggak bisa, harus miring dulu. Nah, itu di video potongan juga divideokan, nanti dilampirkan juga, bisa saudara-saudara lihat, teman-temanku lihat seperti apa sih itu. Nah, di samping itu juga stretching ringan, ya yang penting gerakan-gerakan yang bisa melenturkan otot-otot dari tubuh kita, mulai dari kepala ditundukkan, tengadah, kemudian tengok samping kiri, tengok samping kanan, kemudian patah ke kiri, patah ke kanan, termasuk diputar. Santai, tidak tergesa-gesa, melatih kesabaran. Nah, setelah itu turun ke pundak dan tangan. Nah, melenturkan bahu, otot bahu, gerakan naik turun, ya. Kemudian putar ke depan, putar ke belakang, ya. Kemudian melenturkan pinggang, condongkan ke belakang dalam 2 kali 5 hitungan. Kemudian bungkukkan ke depan, kemudian diputar ke samping kiri, putar samping kanan, ya. Kemudian juga kelenturan tangan, ya. Kemudian juga
jongkok berdiri untuk melatih otot lutut dan kaki. Jongkok berdiri, jongkok berdiri, atau bisa duduk berdiri. Duduk terus berdiri, duduk berdiri lagi, seperti itu. Di samping itu juga melakukan yoga tanpa instruktur ya. Ini semua tanpa instruktur saya lakukan sendiri. Hanya diamati oleh suster perawat yang sekiranya gerakan-gerakan itu tidak pas, yang bisa mengakibatkan malah keseleo dan sebagainya, itu yang diamati, tidak dilakukan. Nah, dalam yoga saya hanya putar video YouTube di layar screen televisi. Kemudian saya ikuti gerakan-gerakan yoga melalui menirukan yang ada di YouTube, diputar di televisi, layar televisi. Nah, itu juga sendiri tanpa instruktur, instrukturnya ya dalam televisi. Ya, kreativitas sendiri lah untuk melenturkan badan dan gerakan-gerakan mana yang bisa kita lakukan dan tidak membahayakan kita juga. Gerakan yang sulit tidak saya lakukan karena khawatirnya nanti jatuh, terpeleset, menambah derita Parkinsonnya seperti itu. Ya. Kemudian pagi hari sebelum yoga itu jogging. Kira-kira keliling dari apartemen itu sekitar 600 langkah lah, ya 600 meter lah. 5 kali putaran. 5 kali putaran. Tiap pagi itu beda-beda. Kadang bisa 23 menit, kadang bisa 24 menit. Dalam 5 putaran itu karena terpotong juga untuk berlatih naik turun tangga. Karena terus terang saya mengalami kesulitan dan ketakutan ketika menuruni tangga, apalagi tangganya itu tinggi. Maka tiap pagi berlatihnya di tangga yang hanya ada 5 trap. Naik, maju, turun, kemudian naik jalan ke samping, turunnya ke samping, kemudian turunnya mundur. Nah, itu sekedar melatih percaya diri, yakin kalau tidak akan jatuh. Karena pada awalnya ketakutan saya untuk turun tangga itu saya solusikan dengan turun ngisot. Kecuali tangga ada pegangannya, itu bisa. Tapi kalau tidak ada, kaki nggak mau maju, seperti lengket itu. Itu karena dalam mindset saya nggak berani. Tapi sekarang puji Tuhan, tangga yang tinggi, setinggi yang ada di apartemen, dari lantai ke lantai, itu sudah berani naik dan juga turun dengan langkah yang tidak takut-takut lagi, seperti itu. Nah, itu setiap hari seperti itu. Exercise-nya juga ditambah dengan terapi, tapi terapinya sekarang sudah berhenti karena lebih baik rutinitas dilakukan sendiri dengan menirukan atau mengulang kembali latihan motorik yang diberikan oleh terapis. Sama seperti gerakan yoga ternyata. Nah, maka tiap hari walaupun hanya 30 menit harus melakukan stretching dan yoga itu untuk melatih daya tahan di luar dengan jogging. Untuk lari saya belum melakukan. Beberapa kali saya coba lari mau keliling apartemen, tapi rasanya mau jatuh. Jalannya enteng banget gitu. Larinya jadinya ya bisa kenceng, tapi keseimbangan ketika berhenti itu yang berbahaya, bisa jatuh. Maka saya tempuh lebih dengan jogging, jalan cepat seperti gerak jalan. Tangan di depan dada, variasi kan, tangan terbuka kiri kanan, tangan terlentang begini, terbentang begini sambil jalan melatih keseimbangan. Kadang seperti kalau orang jalan langkah tegap ABRI.
Itu untuk sekedar untuk melatih otot-otot baik tangan ataupun kaki. Nah, itu yang saya alami setelah stem cell sampai dengan saat ini saya lakukan. Tiap pagi setengah 6 mulai. Pernah kesiangan, nggak enak rasanya di badan. Jam setengah 7 baru keluar. Sudah jalanan sudah ramai, jalanan di luar apartemen sudah banyak kendaraan lewat juga. Sehingga kalau terlalu agak siang itu, ya imbasnya adalah terkena polusi udara oleh kendaraan motor. Makanya pagi tidak pilih sore joggingnya, seperti itu. Nah, sebenarnya di apartemen sendiri ada fasilitas nge-gym sebenarnya, tapi saya belum mencoba. Karena tempo hari ketika terapi oleh terapis dari Royal Progress, seberapa beban yang boleh saya angkat, maksimalnya 5 kilo itu kiri kanan, artinya 2,5 kiri 2,5 kanan. Sehingga kan kalau kita ke tempat nge-gym kan membendung keinginan ya, keinginan untuk melakukan aktivitas di tempat gym itu seperti angkat dumbbell ya kan, terus alat-alat mesin untuk membuat otot itu kuat, itu kan berat semua. Ya ada sih, misalnya sepeda statisnya, kemudian treadmillnya, tapi saya belum coba. Mudah-mudahan nanti kalau sudah berani, sudah tenaganya pulih, benar-benar pulih, saya bisa mencoba nge-gym di lantai 1 apartemen ini. Itu fasilitas bagi penghuni apartemen. Pernah saya coba untuk mengganti galon air, dinaikkan di dispenser. Ya awal-awal melatih kekuatan, saya angkat bebannya dengan mengangkat galon itu. Isinya sekitar 15 liter lah, yang galon le mineral itu ya. Bukan galon yang gede, gede kan 19 liter, itu 15 liter. Kuat sebenarnya. Saya coba kuat, dan suatu ketika mengganti, terpaksa nggak ada yang ganti, bisa. Tetapi ketika muncul problem baru di tulang belakang saya, di lumbar antara ruas keempat dan kelima, itu agak menonjol sehingga sakitnya luar biasa nyeri, itu dilarang dan saya hentikan. Saya tidak mau cedera yang lebih parah, karena sampai saat ini pun masih dalam proses penyembuhan ya tulang belakang itu, karena dampaknya nyeri di seluruh kaki kanan. Wah, itu duduk nggak nyaman sekali, untuk rebahan juga nggak nyaman, untuk jalan nggak masalah, berdiri nggak masalah, tapi untuk duduk itu terasa nyeri banget. Puji Tuhan selama 5 hari plus 2 hari, artinya 5 hari yang lalu sudah periksa dokter, dikasih obat, kemudian minggu berikutnya kontrol lagi dan sudah diberi obat. Puji Tuhan nyerinya semakin reda. Ya mudah-mudahan mempercepat recovery tubuh saya, bisa aktivitas normal dan bisa pulang dengan sehat, seperti itu. Nah, kemudian ternyata stem cell itu menyiapkan tubuh kita untuk siap mengkonsumsi obat-obat untuk penyembuhan Parkinson ya. Tidak semata-mata hanya akan menggantikan sel-sel yang telah mati, akan merecovery sel-sel yang rusak, tidak sekedar itu, tapi nampaknya mengkondisikan tubuh kita untuk siap untuk mengkonsumsi obat yang diresepkan oleh dokter. Sehingga lambat laun
saya juga merasakan grafiknya itu naik. Kalau before dan after stem cell itu perubahannya cukup signifikan, tinggi banget. Dari nggak bisa ngapa-ngapain langsung bisa jalan, berdiri, aktivitas. Itu kan luar biasa. Dari 0 ke posisi kalau 1 sampai 10 skalanya atau 0 sampai 100 skalanya itu lebih dari 50%. Nah itu, maka saya dengar cerita sebelum saya jadi pasien yang sudah di stem cell, cerita dari Romo Yosef itu, setelah stem cell pertama dia langsung bisa lari gitu, jalan dan lari. Wah itu luar biasa, dan ternyata saya membuktikan setelah stem cell kemudian seminggu 2 minggu, nah saya bisa menyusul seperti Romo Yosef, bisa berjalan, bisa jogging, ya bisa aktivitas yang lain termasuk yoga dan stretching seperti itu. Nah, dengan cara itu saya mengkondisikan tubuh saya itu tetap apa ya, stabil, sehat. Ketika mulai nggak enak badan, agak pusing-pusing, saya tidak manjakan tubuh saya untuk tidur. Nah, biasanya saya akan ke kamar mandi, kemudian saya guyuri dengan air panas supaya peredaran darahnya itu lancar. Tidak mandi, tapi dari pangkal paha sampai bawah itu saya guyur air hangat sampai saya urut gitu kan. Kemudian di tangan juga demikian. Kemudian basuh muka seperti orang kalau ambil wudhu mau sholat itu, semua saya sibini dengan air hangat itu, ya, leher dan sebagainya, baru anduan. Nah, sampai sekarang untuk anduan saya masih belum bisa pakai anduk kain yang lebar karena kesulitan untuk membentangkan dan untuk melipatnya, masih dengan kanebo. Jadi seperti sepeda atau motor atau mobil dikeringkan setelah dicuci itu pakai kanebo. Bener kanebo, kanebo yang biasa dipakai untuk ngelap motor, ngelap mobil seperti itu. Tapi lebih efektif itu ketika sudah agak basah diperas kering lagi. Dan untuk mengeringkan kulit itu cepat seperti itu. Itu yang saya lakukan. Dan saya yakin dengan berpikir positif dan juga harus berani mencoba, dan orang-orang sini kita juga harus tega terhadap kita, dalam arti kalau masih bisa melakukan biarkan dilakukan, tidak usah ditolong ya. Seperti mengganti galon sekarang itu harus dicoba, tapi ketika terjadi masalah yang lain kita harus patuh untuk tidak melakukan juga, seperti itu. Jadi sebenarnya ketika seorang pasien Parkinson itu sehat kembali, kemudian kondisinya stabil lagi, dinamis, itu mencerminkan bahwa pasien tersebut itu disiplin pribadinya bagus. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Ya dari bangun pagi kan pasti bangun pagi, doa pagi, kemudian mandi atau stretching dulu, kemudian jogging, kemudian apa? Kadang mandinya setelah jogging ya, supaya tidak 2 kali mandi kan. Kemudian sarapan, minum obat. Nah, kemudian aktivitas yang positif selama pagi sampai siang sampai sore itu ya. Ya misalnya karena nggak ada kegiatan yang lain yang bisa dilakukan, bisa membuat konten seperti yang saya lakukan saat ini. Saya baru tersadar dalam sebulan terakhir untuk membuat konten itu, karena perlu saya dokumentasikan juga terkait dengan proses penyembuhan dan pengobatan saya. Sehingga video-video yang lalu saya nggak punya, di tim juga sudah nggak ada, sudah kepimpa banyak sekali video-video yang lebih lebih up to date, lebih baru, sehingga tergeser dan nggak terdokumentasikan. Maka kalau untuk mencari before sebelum pengobatan dengan kondisi yang drop, bed rest dan sebagainya itu udah nggak ada, sehingga hanya saya bisa ceritakan bahwa kondisi seperti apa. Kemudian semakin kesini ke depan progresnya semakin bagus. Ya mudah-mudahan tidak lama lagi kesembuhan itu
akan menyertai kami, saya dan teman-teman pasien Parkinson yang dirawat oleh tim HRD Mayora. Mudah-mudahan seperti itu. Dan kebetulan, bukan kebetulan sebenarnya, saya memaknai kesembuhan saya itu sebagai hadiah dari Tuhan. Tuhan menepati janjinya, di mana proses penyembuhan saya, pengobatan saya itu melalui 2 hari besar umat Katolik. Saya Katolik. Stim saya terjadi dilakukan di bulan Desember. Sudah 2 tahun saya tidak pernah gereja karena tidak bisa jalan. Dan saya merasa bulan Desember adalah ada hari besar kelahiran Tuhan, yaitu Natal. Nah, saat itulah saya merasa bahwa Tuhan sayang kepada saya. Saya merasa sehat, merasakan progresnya lebih bagus dengan melewati hari-hari yang sudah sudah melewati masa kritis dan krisis saya. Itu di bulan Desember. Nah, setelah bulan Desember masuk Januari itu terjadi kondisi yang lain di tulang belakang yang saya katakan di lumbar ruas keempat dan kelima itu. Ternyata di situ nyeri dan pengobatan, observasi, konsultasi pada dokter ahli, dokter spesialis ortopedi itu terjadi. Kemudian Profesor Bambang mengatakan harus operasi, tapi kami cari second opinion ke dokter Alfred. Dokter Alfred mengatakan cukup dengan obat, bisa dikendalikan, bisa disembuhkan. Nah, maka di bulan April setelah Paskah itu terjadi progres kesembuhan tulang punggung saya. Itu hadiah Paskah bagi saya, mujizat Tuhan turun atas diri saya. Dan puji Tuhan sekarang saudara-saudara bisa melihat bagaimana kondisi saya sekarang. Teman-teman mengatakan lebih segar, bahkan menjadi lebih muda. Bisa bandingkan foto yang ada di dalam salah satu video di channel ini atau di header channel itu saya pajang foto-foto saya ketika masih dalam penderitaan, masih dalam pesakitannya si Parkinson. Nah, kurus, nggak bisa senyum, wajah kaku, kemudian ya bahasa Jawanya itu ngelomprot gitu ya, ngelomprot, jadi nggak ada gairah hidup gitu ya. Seperti itu. Jadi before-nya adalah bisa dilihat foto-foto yang ada di header channel saya, channel catatan harian pasien Parkinson. Kemudian afternya bisa teman-teman atau saudara lihatku di dalam video-video yang saya upload melalui channel ini, yang katanya lebih mudah lagi sekarang. Kalau dulu dikatakan usia saya baru 48-49, tapi seperti orang yang sudah 75 tahun dengan jalan bungkuk pakai tongkat, sekarang menjadi lebih mudah dan jalannya tidak bungkuk lagi karena diperbaiki, selalu evaluasi, termasuk ke suster yang merawat saya katakan kalau posisi tubuh saya ketika jalan itu masih kurang benar, tolong diberitahu. Kalau masih belum tegak benar, tolong dikasih tahu. Nah, hari demi hari saya mencoba untuk tetap jalan tegak, tidak bungkuk. Nah, alhasil ternyata sekarang bisa jalan dengan tegak. Nah, duduk juga bisa dengan tegak. Yang lalu ndelosor bongkok karena
nggak bisa tegak, emang punggungnya mulai melengkung. Tapi puji Tuhan dengan exercise yoga, kemudian stretching, jogging, dan bangun positive thinking, semua merecovery kondisi tubuh saya. Termasuk tremornya ini misalkan lebih dari 95% sekarang hilang, udah sembuh gitu ya. Nah, penyembuhan yang berikutnya tinggal yang tulang belakang itu. Yang lainnya tinggal mempertahankan, walaupun harus konsumsi obat. Tanpa obat akan kembali lagi seperti semula. Tanpa exercise tetap ada kekakuan walaupun minum obat. Jadi harus dicombine antara minum obat yang rajin, exercise, melakukan kegiatan pelenturan otot juga rajin. Nah, berdoa juga harus rajin. Kemudian minum obat tepat waktu, tidak mundur-mundur. Kalau pagi jam 7 harus minum obat, tidak boleh mundur jam 8. Kalau diminum sebelum makan, ya sebelum makan diminum. Ya, tidak boleh setelah makan baru diminum. Jadi cerminan pasien disiplin pribadi adalah pasien itu sembuh. Kuncinya ada di situ, saudara-saudaraku, teman-temanku. Bila sedikit sharing berkaitan dengan aktivitas yang saya lakukan mulai dari pasca stimsa sampai dengan mencapai kesembuhan. Saya katakan sembuh, ya walaupun belum sempurna, belum 100%, tapi harus mengatakan positif, saya sudah sembuh. Harus membangun pemikiran saya tidak sakit, saya sehat, saya sembuh. Itu digaungkan dalam pikiran kita. Ya, terbukti beberapa kali ketika saya selalu mengeluh pinggang saya sakit, kaki saya sakit, ngilu, itu saya sering mengatakan aduh sakit, ngilu dan sebagainya. Itu mencoba lambat laun saya buang komentar seperti itu. Tapi saya bangun dengan ya menyayangi anggota tubuh saya, dengan saya elus, saya urut, sembuh ya, memasukkan kata-kata positif ke dalam pikiran kita dan aktivitas kita. Itu juga dikombinkan dengan yang lainnya sehingga punya dampak, punya kekuatan dari dalam untuk kita mencapai kesembuhan. Mungkin saudaraku yang yang pernah mengalami sakit ya, bisa disebandingkan pengalamannya, testimoninya termasuk atau dengan testimoni yang saya berikan ini, membangun positive thinking. Aduh, aku tidak bisa ngangkat barang ini sih. Nah, kita bangun dulu. Beri kekuatan Tuhan untuk mengangkat galon itu. Saya percaya saya pasti bisa. Bisa. Jadi perlu keyakinan ya Pak. Nah, sekian dulu saudara-saudaraku. Nanti kita ketemu di channel berikutnya. Tapi sekali jangan lupa minta tolong untuk pencet tombol like, kemudian berikan komen, kemudian jangan lupa subscribe supaya saya juga semangat untuk mengupload konten-konten yang berisi tentang testimoni dalam penyembuhan Parkinson. Sampai jumpa.